Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat dari kata tuzakkihim biha. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, orang-orang yang kaya. Karena konsep Islam ini, setiap orang yang kaya itu mempunyai rizki bagi orang-orang yang miskin, sehingga tidak ada ketimpangan sosial dalam Islam. Wajib hukumnya orang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang miskin. Ini konsepnya yang sangat luar biasa. Zakat bukan untuk Allah, tapi untuk sesama. Ada kaya, ada yang miskin. Dalam kehidupan kita seperti itu pasti, sampai kapanpun. Sampai yang namanya negara-negara maju nggak ada kemudian kaya semuanya, tidak ada. Adanya antara miskin dan kaya, pasti seperti itu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar harta ini tidak berputar bagi orang-orang yang kaya di antara kita saja, tidak, tapi ada kewajiban di situ membayar zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah dari harta hati mereka sedekah. Shadaqatan tutahhiruhum, untuk mensucikan harta mereka. Kita zakat ini untuk mensucikan, wa tuzakkihim biha, dan juga untuk mensucikan. Mungkin sebagian harta kita ada yang bercampur dengan syubhat, ada yang bercampur sedikit-sedikit dengan haram. Harusnya kerja ini dari mulai jam 8, setengah 8 sampai jam 4. Ternyata ada waktu di mana dia meninggalkan kantor, ngambil anaknya atau jemput anaknya di jam 11 misalkan, padahal ini belum jam istirahat. Nah, ini adalah ada bercampur dengan hal-hal yang mungkin syubhat, apalagi hal yang haram. Harusnya dia ngantor, nggak ngantor. Harusnya dia kerja, tidak bekerja. Ngambil haknya saja, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Ini haram hukumnya. Maka teman-teman semuanya, untuk mensucikan harta kita, kita berzakat. Konsep Islam sangat indah sekali. Kemudian teman-teman semuanya, bahwa zakat ini turunnya tidaklah di fase Makkah, tapi fase Madinah. Fase Makkah itu tidak ada yang namanya zakat. Semua adalah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, mengingat Allah, sholat, ini adalah fase Makkah. Untuk fase Madinah baru ada pembangunan masjid di tahun pertama, kemudian puasa, kemudian ini zakat. Zakat ini adalah fase Madinah. Teman-teman semuanya, bahwa ada sumur namanya sumur Bairuha di Madinah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah akan baik engkau mengambil kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian meninfakkan apa yang kalian cintai. Mendengar hal itu, seorang sahabat yang mempunyai sumur Bairuha dekat sekali dengan Masjid Nabawi, yang mungkin saat ini sudah berada di lingkup Masjid Nabawi. Beliau berkata kepada Rasul, wahai Rasul,
harta yang paling aku cintai adalah Bairuha, di mana engkau selalu wudhu di sumur itu, ya, wahai Rasul. Maka sekarang setelah aku mendengar turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, aku infakkan hartaku ini yang paling aku cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedekah, zakat, ya, infak dan lain sebagainya hampir sama. Kalau zakat ini wajib, kalau sedekah ini adalah sunnah bagi kita. Boleh iya, boleh tidak. Tapi zakat ini wajib. Dan kawan-kawan semuanya, yang namanya sedekah, zakat ini tidak akan mengurangi dari harta kita. Anfiq ya Bilal, wahai Bilal, infakkanlah atau sedekahlah untuk Allah, wahai Bilal. Wala takhsha min dil arsy iqlala, dan janganlah engkau takut akan miskin, hartamu semakin sedikit, tidak, wahai Bilal. Kalau kita zakat, seakan-akan memang berkurang harta kita, kawan-kawan semuanya. Namun sesungguhnya itu adalah bertambah. Semakin orang itu zakat, semakin orang itu akan menambah hartanya. Ini kawan-kawan semuanya. Dan paling fenomenal di antara para sahabat-sahabat itu, teman-teman semuanya, adalah dari Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau pernah menzakatkan seluruh hartanya, meninfakkan seluruh hartanya kepada Allah ketika ada perang, di mana perang itu jatuh pada musim panas paceklik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan atau menitipkan keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Diinfakkan semuanya, asetnya, hartanya, kudanya, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya satu kali, beliau itu berkali-kali. Asbabun nuzul, salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, di mana disebabkan oleh cerita dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau melihat dan mengetahui bagaimana seorang dari kalangan budak yang masuk Islam pertama-tama, yaitu Bilal bin Rabah, dicambuk oleh tuannya. Kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq ditawar, ini berapa harganya? Kemudian oleh tuannya dinaikkan berkali-kali lipat. Harganya misalkan 1 miliar misalkan. Jangankan 1 miliar, engkau minta 10 miliar pun aku akan membelinya. Masya Allah. Sampai turun fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Subhanallah. Allah menurunkan ayat khusus untuk asbabun nuzulnya, ya, untuk Abu Bakar As-Siddiq, tapi ini untuk kita semuanya. Asbabun nuzulnya iya dari peristiwa yang dilalui oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi itu untuk kita semuanya. Fa amma man a'ta wattaqa, seorang yang takwa dan memberikan hartanya untuk Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan dibalas dengan kemudahan di muka bumi ini. Ya Allah, kita memberikan orang lain harta zakat, ya, sebagian harta kita diberikan untuk orang lain atau diambil untuk basnas, ya, basnas itu kemudian ditasarufkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang tidak mempunyai harta, ya, maka diambil dari situ, dapat beasiswa dia, akhirnya gratis dan lain sebagainya. Ini adalah konsep Islam yang sangat indah, sehingga tidak ada ketimpangan sosial yang begitu parah. Ada orang nilai hartanya sampai triliunan, sementara ada yang tidak mempunyai apa-apa. Ini tidak boleh terjadi, kawan-kawan semuanya. Maka disinilah konsep zakat. Kemudian teman-teman semuanya, banyak sekali ayat tentang zakat.
ya, ataupun hadis-hadis tentang zakat. Ma akalta fa'ablaita wa ma labista fa'afnaita. Apa yang engkau pakai akan rusak, akan hancur, dan apa yang engkau makan akan jadi kotoran. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Dan apa yang engkau sedekahkan akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita infakkan untuk diri kita dan keluarga kita itu akan hilang. Maka yang paling kekal di sisi Allah adalah yang kita sedekahkan. Sebelum meninggal, sampaikan kepada anak, nak, kita mempunyai tanah yang sekian hektar itu, nak, nanti setelah ayah meninggal, tolong sampaikan kepada kiai ini untuk dibangun madrasah. Sebagian harta itu engkau jual untuk pembangunan madrasah tersebut atau pondok pesantren. Maka yang disedekahkan itu, diwakafkan itu akan selamanya milik Allah Subhanahu wa taala dan mengalir deras pahala kepada orang yang mati. Bayangkan saja orang setiap hari ngaji di situ. Ya kan? Ada sebagian dari wakaf itu sudah menjadi gedung-gedung yang ada di sekitar kita ini. Kampus kita ini sebagian, ada sebagian ya, sebagian kecil yang wakaf dari Jambu Bol dulu. Ini luar biasa sekali, dan itu mengalir kepada pemilik Jambu Bol, Kiai Ma'ruf ya, Kiai Haji Ma'ruf. Ini luar biasa sekali. Sampai kapanpun itu, teman-teman semuanya, sebagian ya, tidak semuanya. Maka kawan-kawan semuanya, selama itu dibuat untuk kebaikan, selama itu pula akan mengalir deras kepada orang yang telah meninfakkan tadi. Bayangkan saja misalkan orang yang berwudu tadi, Bairuha, sahabat yang telah meninfakkan sumurnya, kita nikmati sampai sekarang. Setiap kali orang yang datang ke Masjid Nabawi pasti akan menyempatkan diri wudu di situ, mengalir ganjarannya ila yaumil qiyamah. Meskipun beliau yang telah meninfakkan tadi sudah meninggal, ya. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian tajibul wajib az-zakatu zakat fi khamsati asya'a dalam 5 hal. Wahya al-mawashi, yaitu hewan berkaki 4, mawashi. Hewan berkaki 4. Wal asmanu, dan hal yang berharga. Wazuru'u, dan tanaman. Wasimaru, dan buah. Wa urudut tijarati, dan barang-barang jualan. Perdagangan ya. Wa ammal mawashi, adapun hewan berkaki 4, fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat, fi salasati ajnasin, dalam 3 jenis. Fatajibu, wajib az-zakatu, zakat, fi salasati ajnasin, dalam 3 jenis. Minha, diantaranya, wahya, yaitu al-ibilu, unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan kambing. Jadi hewan berkaki 4 itu hanya 3 aspek itu, 3 hal itu. Kalau tidak unta,
kalau tidak sapi dan juga kambing. Pak, saya mempunyai rusa banyak, Pak, misalkan ya. Apakah wajib dizakatkan? Tidak. Pak, saya mempunyai peternakan ikan misalkan. Apakah wajib? Tidak. Tapi nanti kalau memang sudah penghasilannya itu lebih dari 85 gram ya uangnya, maka wajib dizakatkan 2,5%-nya. Ini meskipun kita itu peternak. Pak Arif juga peternak di rumah, ayam di rumah. Belakang rumah itu banyak sekali ayamnya. Tiap hari pasti nelur dan netes ya. Jadi nggak perlu kita membeli telur, sudah ada di belakang rumah, sudah ada. Ini kawan-kawan semuanya, kalau memang dari situ omset kita per tahun itu lebih dari 85 gram emas, yang 1 gramnya sekarang sekitar 700.000, 600.000, kita kalikan nih 700.000 dikali 85 gram sama dengan 63.750. Kita globalkan 64 juta. Seorang kalau dalam setahun mempunyai omset dari hartanya, baik itu dia pegawai negeri kah ya, omset dari perikanan tadi yang saya contohkan, ayam yang dia pelihara di rumah misalkan, lebih dari itu ya, maka wajib menzakatkan 2,5%-nya 63 juta, atau kita globalkan 64 juta dikali 2,5% sama dengan 1.600.000. Ini kawan-kawan semuanya. Berarti setiap tahun 64 juta itu dibayarkan 1.600.000. Kelipatan dari itu wajib. Maka tidak wajib zakat seorang pedagang kecil. Bu, zakat bu, malah dia penjual tempe tahu di pasar ya. Kecuali kalau memang pedagang besar ya, omsetnya besar, boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau cuma jualan-jualan yang kecil, omsetnya juga kecil, penghasilannya kecil, maka tidak wajib untuk zakat. Begitu juga orang yang mencuri itu paling minim potong tangan itu 64 juta sekarang ini, 85 gram emas, intinya seperti itu. Berarti kalau sudah 85 gram emas atau sekitar 64 juta yang dia curi, maka wajib untuk potong tangan. Sampai di sini paham teman-teman semuanya ya. 64 juta itu dibagi 12, berarti omset per bulannya itu sekitar 5,3 juta. Jadi kalau orang itu penghasilannya sudah lebih dari 5,3 juta, maka wajib untuk bayar zakat. Ini wajib. Kalau cuma omsetnya per bulan itu setara dengan UMR Kudus 2,7 juta, maka belum wajib untuk bayar zakat. Makan aja agak sulit untuk UMR. Ya, untuk nafkahi anak dan keluarga aja sudah sulit, apalagi zakat. Ini belum wajib. Maka sekali lagi ya, harus kita catat 85 gram emas, karena nanti emas ini fluktuatif teman-teman semuanya. Hari ini mungkin 600.000 sampai 700.000, tapi kalau hari berikutnya mungkin bisa jadi nanti nambah. Sudah paham di sini nggih? Berarti kalau orang penghasilannya 5,3 juta per bulan wajib zakat. Kurang dari itu belum wajib zakat. Ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian itu harus 1 tahun. Nanti kita akan jelaskan.
Begitu juga dalam hal yang lain, emas, perak nanti ada satu persatu. Kemudian di sini dijelaskan bahwa al-ibil wal baqar wal ghanam, hewan-hewan yang wajib dizakati ada 3, diantaranya adalah sapi, unta. Di sini tidak ada unta ya, sapi ataupun sejenisnya, yaitu kerbau ya, banteng misalkan ya. Dia mempunyai ternak banteng di belakang rumah misalkan. Sekali ngasih makan diseruduk ya, medeni uang itu. Wal ghanam, dan kambing. Wa syaraitu wujubiha, adapun syarat-syarat wajibnya dicatat nggih. Ini penting, ini teman-teman semuanya harus tahu ini. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. Al-islamu, Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, wal milkut tammi, dan milik sempurna, wan nisabu, nisab, nisabnya unta, sapi ataupun kambing, nisabnya nanti akan dijelaskan. Wal haulu, dan 1 tahun. Wasaumu, dan digembalakan, digembalakan. Ini harus setahun, harus milik dia. Dia mempunyai ratusan unta, tapi kalau memang bukan milik dia ya, maka tidak wajib ya. Dia hanya pengembala saja misalkan. Nisab, kemudian digembalakan. Wa ammal asmanu, adapun harta berharga, hal-hal yang berharga atau barang-barang berharga, fasyai'ani, maka 2 hal. Ini hal yang berharga ada 2. Yang pertama adalah adz-dzahabu, emas, wal fiddatu, dan perak. Emas wajib dan perak wajib dizakatkan. Adapun yang lainnya tidak wajib. Kita mempunyai cincin, penjual cincin dari besi misalkan, yang tidak banyak hartanya, artinya meskipun kita mempunyai 1 koper ya yang dari besi, itu tentunya lebih mahal yang dari emas dan perak ya. Hanya 1 ataupun 2 emas yang beratnya misalkan 70 gram sampai 1 on misalkan, itu lebih banyak itu daripada 1 koper yang terbuat dari besi. Nah, ini kawan-kawan semuanya. Nisabnya gimana? Wa syaraitu wujubiha, wa syaraitu wujubuz zakati fiha, dan syarat-syarat wajibnya zakat emas perak tadi. Khamsatu asya, ada 5 hal. Al-islamu, Islam dia. Wal hurriyatu, dan merdeka. Wal milkut tammi, dan milik sempurna. Wan nisabu, dan 1 nisab. Wal haulu, dan 1 tahun. 1 tahun kita mempunyai emas yang kita simpan ya di bank emas. Sekarang sudah ada bank emas nggih.
bank ataupun kita simpan di rumah sendiri sebanyak lebih dari 85 gram emas, maka wajib dizakatkan 2,5%-nya. Paham semuanya nggih? Kita mempunyai emas, kita simpan, maka wajib menzakatkan 2,5%-nya. Kita yang jadi PNS gimana Pak? Wajib, tadi saya sudah sampaikan. Wajib. Kemudian kita yang menjadi YouTuber kayak sekelas Atta Halilintar wajib zakat ya. Cuma hai guys, misalnya seperti itu, omsetnya per bulan sampai 50 juta sampai 100 juta, ratusan juta, maka ini wajib untuk zakat. Ini kawan-kawan semuanya, karena dia omsetnya lebih dari 5 juta ya, gajinya atau omset yang dia dapatkan ini lebih dari 5 juta, dia wajib zakat karena lebih dari 85 gram emas dalam setahun, atau sekitar tadi berapa teman-teman semuanya, 60 lebih lah ya, 65 juta dalam setahun, maka dia wajib zakat. Itu emas. Adapun perak, nisabnya adalah, nisab emas tadi berapa teman-teman? 85 gram emas. Kalau nisab perak, ingat-ingat, dicatat ini 595 gram emas. 595 gram perak maksud saya ya, bukan emas ya. 595 gram perak dalam setahun, itu perak ya. Ini adapun perdagangan, nah ini perdagangan ya, perdagangan nanti kita jelaskan satu-satu. Tadi penghasilan sudah ya. Penghasilan kalau memang penghasilannya lebih dari 85 gram emas atau setara 67 juta per tahun, atau gajinya 5,3 juta dalam sebulan, wajib zakat 2,5%-nya, yaitu 1.600.000. Perdagangan sekarang, perdagangan kalau memang omset dagangnya ini lebih dari 85 gram emas ataupun 67 juta tadi dalam setahun, wajib zakat. Kalau cuma penjual pecel, nasi uduk dan lain sebagainya, ini kecil-kecil belum wajib zakat. Karena per bulannya belum sampai 5 juta lebih. Ya, kalau sudah 85 gram emas dalam setahun, wajib zakat. Penghitungannya adalah modal yang diputar ditambah piutang ditambah dikurangi utang ditambah kerugian kali 2,5%-nya. Ini untuk pedagang dia, pedagang yang sukses misalkan, modal yang diputar itu, modal yang diputar untuk ini ya, penghitungannya adalah modal yang diputar ditambah laba ditambah piutang, dia ngutangi orang lain teman-teman semuanya, dikurangi utang, dia mempunyai utang juga, dan ditambah kerugian ya, utang dikurangi kerugian lagi ya, dikali 2,5%-nya. Contoh misalkan dia mempunyai modal yang diputar itu 500 juta. Oke, kita tambah, dia mempunyai laba dalam waktu setahun. Modal yang diputar itu barangnya yang ada di dalam ruko itu loh teman-teman semuanya, itu sekitar 500 juta omsetnya ya, kalau dirupiahkan, dikalkulasi semuanya 500 juta. Kemudian ditambah laba dalam waktu setahun, labanya kira-kira lebih dari
100 juta, kira-kira aja 100 juta. Oke, 100 juta. Ditambah lagi dia mempunyai piutang kepada orang lain sekitar 60 juta. 60 juta piutang ya. Dikurangi utang, dia mempunyai utang masalahnya 50 juta. Kemudian dikurangi lagi kerugian. Dalam setahun kira-kira kerugiannya berapa? 25 juta. Oke. Dikali, terjadilah di sini 580 juta ya. Kalau dihitung semuanya dikali 2,5%-nya ya. 500 juta tadi sekitar zakatnya hanya sekitar ya 6 jutaan, sekitar itu dari 500. Ini kawan-kawan semuanya yang harus kita ketahui bersama. Kemudian wa ammazuru'u, adapun tanaman itu wajib zakat. Fatajibu, maka wajib az-zakatu, zakat, fiha, di dalam tanaman, bisalah satu syara'ito, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Pertama, ayakuna mimma yazra'u al-adamiyun, yaitu yang ditanam oleh anak-anak Adam. Yazra'uhu al-adamiyun, yang biasa ditanam oleh anak Adam, yang ditanam manusia. Tiba-tiba dia mempunyai tanaman yang ditanam oleh misalkan jin, maka tidak wajib zakat ya. Dia harus menanam. Wa ayyakuna qutan, yaitu yang kedua bahan pokok. Bahan pokok itu apa teman-teman semuanya? Kalau di Indonesia adalah beras. Kalau di Papua sana adalah sagu. Kalau di Mesir, di Arab rata-rata adalah gandum. India gandum. Gandum hampir mirip kayak padi ya. Kemudian dipanen, dijadikan tepung gandum ya. Sudah itu baru dimasak untuk menjadi roti ish. Roti ish itu terbuat dari gandum pipih bulat ya. Saya setiap hari memakan roti ish ketika waktu di Mesir. Karena jarang sekali masak nasi ya. Kalau kepepet mau ke kampus, otomatis kalau masak lama, maka kita beli di toko orang Mesir. Ya, di belakang Al-Azhar biasanya sudah tersedia di situ. Sangat murah sekali. Roti is dicampur dengan namanya kusari ya. Kemudian dicampur sama ijo-ijoan, udah cukup, itu sudah bisa untuk kekuatan dalam waktu sehari. Karena roti gandum itu lebih netel, apa ya teman-teman semuanya, lebih berat daripada nasi. Kalau nasi ini seringkali banyak gulanya, sehingga ketika seorang itu sudah konsumsi banyak gula di dalam tubuhnya, sementara dia itu minumnya minum manis, banyak diabetes. Apalagi yang sudah manis-manis, janganlah kalian minum manis, kalian cepat diabetes nanti. Yang merasa manis jangan tersinggung ya. Nah, silahkan antisipasi gula dari sekarang. Banyak minum putih, air putih, sehat ya, sehat teman-teman semuanya. Sehat itu mahal, jangan dibiasakan hal-hal yang merusak diri kita, termasuk minuman manis, soda ya, itu bahaya sekali untuk kehidupan kita. Kalau sehari 1 kali nggak masalah, misalkan pagi konsumsinya teh, nggak masalah. Jangan siang nanti kopi, malam nanti soda misalkan. Nah ini cepat numpuk nanti, kasihan, tenaganya terkuras karena banyak konsumsi gula.
Ini kawan-kawan semuanya. Ini adalah qutan, yaitu bahan pokok, mudakhoran. Ya, qutan mudakhoran, bahan pokok. Intinya qutan mudakhoran itu adalah bahan pokok. Wa ayyakuna nisaban, satu nisab. Nisabnya tani itu teman-teman semuanya adalah 520 kilogram. Berapa tadi? 520 kilogram. Seorang kalau nanam, panen dia hasilnya lebih dari 520. Jika memang tada hujan dan tidak membeli, airnya tidak beli, maka 10% wajib dizakatkan, yaitu 52 gram wajib zakat. Dari 520, 10%-nya adalah 52 gram. Sementara kalau memang dia itu airnya adalah dengan beli, irigasi, dan harus beli, seperti halnya di Demak itu beli airnya dari Kedung Ombo sana, kemudian dialirkan ke sawah-sawah warga, dan warga harus membeli satu musim. Misalkan satu musim membeli misalkan 300.000 sampai 500.000 satu kotaknya, maka itu dengan membeli itu akan mengurangi zakatnya juga dengan 5% saja. Kalau tidak beli 10%, kalau beli 5% dari 520 gram, berarti 52 dibagi 2 sama dengan 26. Betul ya? 26 kilogram. Nah, ini kawan-kawan semuanya yang dizakatkan. Lebih dari itu, lebih dari 520 kilogram wajib lagi, kelipatannya saja yang dihitung. Misalkan dia panen sampai 3.000 kilogram atau 3 kuintal misalkan, maka wajib 10%-nya kalau memang itu tada hujan. Kalau memang tidak tada hujan, 5%-nya itu nisabnya untuk padi. Kalaupun selain padi tidak wajib, dia mempunyai kacang hijau misalkan, tanaman dari kacang hijau, ataupun tanaman apa teman-teman semuanya, kol misalkan, cabai misalkan. Pak, cabai itu kan lebih mahal Pak kalau memang musim. Kalau memang musimnya mahal dia. 1 kilo misalkan bisa sampai 25.000 misalkan. Omsetnya besar itu Pak. Ya, yang lain pada mati sementara dia hidup sendiri, akhirnya panennya berton-ton ya. Ini maka dia wajib kalau memang dia itu lebih dari 85 gram emas tadi ya. Kalau memang omset dari penjualan cabenya tadi sudah lebih dari 67 juta, maka dia wajib 2,5%-nya. Tidak wajibnya adalah tidak wajib karena harta yang didapatnya itu adalah dari tanaman, sementara wajib adalah hal-hal bahan yang dari bahan pokok seperti halnya beras dan gandum. Sementara yang dijual itu adalah cabai. Cabai ini tidak wajib, tapi kalau memang penjualannya lebih dari 67 juta atau 85 gram emas, maka dia secara otomatis memiliki harta yang begitu banyak. Dan lebih dari 1 nisab emas ya wajib zakat 2,5%-nya. Wa huwa khamsatu awsaqin, yaitu 5 wasak. Hitungannya tadi khamsatu awsaqin, 5 wasak. 5 wasak itu tadi berapa teman-teman semuanya? 520 kilogram ya. Kalau
Kalau tak ada hujan 10%, kalau tidak dia 5%. Ini la qasra 'alaiha, yang tidak ada kulitnya, yang tidak ada kulitnya, sudah diselet ya. Fa ammas simaru, adapun buah-buahan, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat, fi syai'aini dalam dua perkara, minha diantaranya samratun nakhli, buah kurma, wasamratul karami, dan buah anggur. Dua buah itu yang wajib dizakatkan, yaitu buah kurma dan buah anggur. Wa syaraitu wujubi zakati fiha arba'atu asya, dan syarat wajibnya zakat fiha dalam buah-buahan, arba'atu asya'a, ada 4 hal. Al-islamu, Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, wal milkut tami, dan milik sempurna, wan nisabu, dan 1 nisab. Nah, ini 1 nisab sama seperti halnya tadi ya, 1 nisab semuanya. Wa amma urudut tijarati, adapun harta perdagangan, adapun harta perdagangan, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat, fiha di dalamnya, bisyaraitul madhkurati, bisyaraitil madhkurati, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini fil asmani, di dalam asman, di dalam urudut tijarah tadi, di dalam harta perdagangan tadi. Ini wajib zakat seperti halnya yang saya sampaikan tadi, barang-barang dagangan wajib zakat. Zakatnya kalau memang dia itu omsetnya setahun lebih dari 85 gram emas atau 67 juta, yaitu 2,5%-nya dari tadi modal yang diputar, ditambah piutang, ditambah utang, maaf, dikurangi hutang, dikurangi kerugian, kali 2,5%-nya. Sekali lagi, untuk perdagangan adalah modal yang diputar ditambah piutang, ditambah laba, dikurangi kerugian, dikurangi utang, dikali 2,5%-nya. Sekali lagi saya sampaikan, modal yang diputar ditambah laba
ditambah piutang kepada orang lain, dikurangi hutang, dikurangi kerugian, baru dikalikan 2,5%-nya. Ini terjadilah nisabnya perdagangan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, karena ini hari Ahad, teman-teman harus aktivitas yang lain.